Hai teman-teman, selamat datang di Nawarilas. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kasus yang mau aku bahas ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 2020, tepatnya di Jakarta Pusat, Sawah Besar. Dan siapa sangka loh, pelakunya siswi SMP berusia 15 tahun. Langsung kita bahas sekarang. Jadi teman-teman, ada seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP. Kita sebut saja dengan inisial NF ya. Dia menjalani kehidupan yang bisa dibilang kurang mulus, karena sejak kecil orang tuanya sudah berpisah. Jadi, NF ini tinggal dengan ayah, ibu tirinya, dan adiknya. NF ini jarang main di luar. Dia selalu berada di dalam rumah. Pulang sekolah, ya langsung pulang ke rumah. Meski begitu, NF dikenal sebagai sosok yang pintar dan berprestasi, anak yang cukup cerdas, pintar menggambar, bahasa Inggris yang baik, dan pandai bermain tenis. Bahkan, NF ini sering memenangkan lomba tenis. Di dalam kamarnya, ada 2 piala lomba tenis. Dari tampak luar, NF ini terlihat seperti anak kecil pada umumnya. Diketahui, NF menyukai binatang. Salah satunya ialah kucing. Namun, kucing kesayangannya dibuang oleh ibu tirinya dikarenakan rumahnya yang sangat kecil dan sempit. NF sering bermain dengan tetangganya yang memang teman sepermainan dari adik NF, dan jarak rumah NF dan anak perempuan yang kita sebut saja dengan inisial A ini bisa terbilang berdekatan. Jadi kronologinya, pada Kamis 5 Maret 2020 sore hari, A ini bermain ke rumah NF. Tiba-tiba terbersitlah pikiran NF untuk menyuruh A mengambil mainan yang berada di dalam bak kamar mandi. Setelah A sudah berada di dalam bak, NF menenggelamkan A. Tak hanya ditenggelamkan, NF pun juga mencolok-colok leher korban yang tengah tenggelam dalam bak tersebut. Setelah A sudah lemas terkulai, NF segera membawa korban keluar dari dalam bak. Namun, darah terus-menerus keluar dari hidung korban. Segeralah NF menyumpal hidung korban menggunakan tisu dan mengikatnya. Begitu menyadari A sudah tidak sadarkan diri, NF sempat menaruh jasad korban di dalam ember yang kemudian ditutupkan oleh kain spray agar orang di rumahnya tidak curiga. Padahal ya, ember tersebut berada di dalam kamar mandi. Bahkan, orang tua NF sempat mondar-mandir kamar mandi tersebut. Karena panik, NF sempat ingin membuat jasad korban yang sudah lemas tak berdaya tersebut. Namun, karena hari sudah menjelang sore, NF segera menyimpan bocah malang tersebut ke dalam lemari. NF pun sempat mengunggah curahan hatinya ke status mengenai perbuatan apa yang sudah dilakukan ke Facebook. Ia menulis, "Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga yang mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku seluruhnya, tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok siap berserah diri." Dan juga menulis status serupa, "Maljum, tengah malam gini, apa bakal bangun dengan kondisinya yang kayak zombie?" Pada Jumat
6 Maret 2020 pagi hari, NF masih berusaha untuk mencari lokasi yang tepat membuang jasad korban. Saat itu, NF hendak berangkat sekolah, dan dalam perjalanannya, ia berpikir ingin menyerahkan diri. Dia mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian lain. Lalu, datang ke Polsek Metro Taman Sari dan memutuskan untuk mengakui pembunuhannya. Di dalam interogasinya, ia mengaku memiliki hobi menonton film horor. Film yang menjadi favoritnya ialah film Chucky dan Slenderman. Pada hari yang sama, Jumat 6 Maret 2020, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat olah tempat kejadian perkara, jasad korban ditemukan di dalam lemari pakaian. Jasad korban terikat tali dan mulutnya tersumpal tisu. Polisi juga menemukan bahwa NF ini memiliki banyak sekali koleksi gambar dengan ungkapan bahasa Inggris. Salah satu gambar tampak sosok perempuan yang diikat pada bagian tubuhnya. Perempuan tersebut mengenakan kalung hitam. Terdapat juga tulisan "Keep calm and give me torture", yang dimana memiliki arti tetap tenang dan beri aku siksaan. Selain itu, polisi juga menemukan papan tulis putih berisi tulisan "I always love you, I know". Itu memiliki arti "Aku selalu mencintaimu". Siapa? Tidak tahu. Selanjutnya juga ada kalimat "Tidak membenci, hanya saja aku tenggelam dalam emosi". Ada juga kalimat "I learned to change my life, but I need more time". Aku belajar mengubah hidupku, tapi aku butuh waktu. Terdapat juga secari kertas dengan kalimat "Mau siksa baby?" dengan senang hati dan tidak tega. Saat ditanyai oleh petugas kepolisian, apa hewan kesukaannya? Serentak, NF menjawab kucing. Lalu ditanyai lagi mengenai hewan yang tidak disukainya. NF menjawab kodok. NF pun mengakui ia pernah membunuh kodok dengan menusuk-nusuknya menggunakan garpu sampai mati. NF pun didakwa dengan pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sidang pertama pun dilakukan pada Selasa 18 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NF pun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan divonis 2 tahun penjara di bawah pengawasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS Handayani Jakarta. Tapi ternyata guys, di balik kejinya siswi SMP ini ada kisah memilukan yang dialaminya. NF ternyata sang gadis korban perkosaan 3 lelaki. Pelaku perkosaan itu ialah 2 pamannya sendiri berinisial F dan R dan juga mantan pacarnya yang berinisial A. NF juga diketahui telah hamil selama 14 minggu setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku kejahatan seksual itu lebih dari sekali melakukan pemerkosaan. Masih ingat sama gambar NF mengenai seorang wanita yang diikat tambang lalu disiksa? Ternyata itu berdasarkan kisah nyata
yang dialami oleh NF sendiri. NF diikat dan dikasih lilin. Itu dilakukan oleh pacarnya sendiri yang memiliki kelainan seksual yang menyimpang. Diketahui bahwa A melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 kali. F yang merupakan sepupu dari ibu tiri NF sebanyak 4 kali. Dan R merupakan cucu dari kakak ibu tiri NF sebanyak 9 kali. Jadi, waktu NF melakukan aksi pembunuhan, NF sambil memikirkan kehamilannya dan saat-saat dia diperkosa, sehingga ia melampiaskan amarahnya. Polisi langsung membekuk ketiga pelaku kekerasan seksual itu, dan kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera diadili. Untuk saat ini, belum tersebar mengenai putusan hakim terkait 3 pria bejat tersebut. Dan aku berharap untuk 3 pria bejat itu juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk kasus ini, mungkin secara garis besarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua orang terdekat dapat kita percaya. Bahkan, bisa saja orang terdekat kita lebih berbahaya. Jadi, kita harus tetap berhati-hati dan berwaspada pada setiap orang dan setiap keadaan. Dan mari kita doakan untuk korban, semoga tenang dan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Serta untuk keluarga korban yang ditinggalkan, diberi ketabahan dan kekuatan ya. Terima kasih ya teman-teman, udah stay nonton sampai habis. Aku minta maaf jika terjadi kesalahan kata dan pengucapan. Kalau kalian ada saran dan kasus-kasus yang mau dibahas, bisa komen di kolom komentar bawah atau DM Instagram Nawarilas ya. See ya on the next Nawarilas. Now I realize.